619 Siapa yang pengganti? 11. Ada jeda sejenak, kemudian Lin Zui tiba-tiba tertawa. Gu Qingqing sedikit mengernyit, ketika ia hendak bertanya apa yang terjadi, Lin Zui berkata, kamu bilang, kamu tidak marah, tapi, bukankah sikapmu ini menunjukkan bahwa kamu sedang marah? Presiden Lin, saya tidak bermaksud begitu. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Ia benar-benar sangat menghargai Lin Zui yang bekerja dengan sabar, cermat, dan juga berani. Selain itu, juga memperlakukan stafnya dengan baik dan lembut. Mengenai lingkungan kerja, meskipun ada Su Zijin dan juga Shen Yating, tetapi itu tidak mempengaruhi hal secara keseluruhan. Jika bisa, Gu Qingqing benar-benar sangat suka suasana kerja Su Yi. Tetapi Leng Xicheng tidak menyukainya. Meskipun Lin Zui adalah seorang atasan yang sangat baik, dan Su Yi juga merupakan sebuah perusahaan yang bagus, tetapi Gu Qingqing tidak ingin kehilangan keluarganya karena pekerjaan. Bagaimanapun juga, ia harus mengundurkan diri. Tidak ada bedanya mau mengundurkan diri setelah hamil atau mengundurkan diri sekarang. Itu karena ada alasan pribadi, saya benar-benar minta maaf. Lin Zui terdiam sejenak, kemudian tiba-tiba berkata, padahal, aku berencana merekomendasikanmu untuk berpartisipasi dalam kompetisi kreatif periklanan global. Kompetisi ini akan mengadakan kompetisi pendahuluan dalam waktu kurang dari 2 bulan, dan perlu rekomendasi perusahaan, selain itu juga harus memiliki pengalaman kerja lebih dari 3 bulan. Jika Nona Gu bersikeras ingin mengundurkan diri, aku rasa itu sangat disayangkan. Apa? Gu Qingqing berpikir bahwa ia bisa mendaftar untuk kompetisi itu secara individu. Jika Gu Qingqing pindah ke perusahaan lain sekarang, ia pasti tidak akan punya kesempatan. Ketika Lin Zui mendengar Gu Qingqing sedikit terkejut, ia segera mengambil kesempatan itu dan lanjut berkata, Nona Gu, aku sangat mengagumi bakatmu. Aku juga memahami kekhawatiran keluargamu. Selain keselamatan pribadimu, ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab dan menyebarkan berita skandalmu dan sepupuku, hingga membuat lingkungan kerja jadi kacau. Tapi aku berani jamin, tidak akan ada masalah seperti ini di masa depan. Kata-kata Lin Zui membuat Gu Qingqing sedikit tidak nyaman. Jelas itu adalah kesalahannya, tetapi Lin Zui masih menyalahkan semuanya pada diri sendiri. Presiden Lin, bukan seperti itu, tapi... Lin Zui juga tidak membujuknya, tetapi hanya mendesah dengan penyesalan. Kamu juga tahu, kompetisi ini hanya menerima pendatang baru di bawah usia 30 tahun, dan telah memasuki industri ini selama 3 tahun. Jika kamu melewatkan kompetisi kali ini, kamu masih bisa ikut berpartisipasi di tahun depan atau 2 tahun kemudian, tapi kita tidak tahu bagaimana peraturannya di masa depan. Pikirkanlah baik-baik. Namun, tidak peduli apa yang kamu putuskan, aku akan memahamimu. Baik, saya mengerti. Gu Qingqing mengangguk dan menutup telepon. Sebenarnya, Gu Qingqing sangat tahu tentang kondisi kesehatannya. Takutnya, setelah kondisinya sudah benar-benar pulih, ia akan mulai mempersiapkan kehamilan. Jika ia ingin berpartisipasi di kompetisi tahun depan, mungkin ia telah memiliki anak. Leng Xicheng memintanya untuk mengundurkan diri ketika punya anak. Jika ia melewatkan kompetisi kali ini, mungkin ia tidak akan punya kesempatan seperti ini lagi di masa depan. Sementara itu, setelah Lin Zui menutup telepon, ia juga perlahan menunggu. Ia tahu bahwa ada masalah besar yang menimpa Gu Qingqing kali ini, dan Leng Xicheng pasti tidak akan mengabaikannya. Tetapi rencananya luar biasa, bahkan jika tidak meninggalkan sidik jari, di hutan anta berantah tidak ada CCTV, jadi ia akhirnya tidak ketahuan. Tetapi bahkan jika tidak bisa menemukan orangnya, Leng Xicheng juga tidak akan membiarkan Gu Qingqing terus berada di lingkungan yang tidak aman. Mengundurkan diri adalah pilihan yang tak terhindarkan. Namun, jika ia menebak dengan benar, Gu Qingqing tidak akan jadi mengundurkan diri kali ini. Lin Zui duduk di kuris putar dan mengetukkan jari-jarinya di atas meja. 1 detik, 5 detik, 10 detik, setengah menit, 1 menit, 3 menit, benar saja, ponselnya segera berdering, namun, orang yang meneleponnya bukan Gu Qingqing, melainkan Leng Xicheng. 620 Siapa yang pengganti? 12. Dia harus mengundurkan diri. Suara Leng Xicheng terdengar tenang namun tegas, sepertinya ia sama sekali tidak menganggap serius Lin Zui. Lin Zui juga tahu bahwa ketika Leng Xicheng meneleponnya, Gu Qingqing seharusnya berdiri di sebelahnya. Dia, sepupu, apakah maksudmu itu Nona Gu? Lin Zui sengaja berkata seperti itu. Leng Xicheng tidak ingin mengungkap kelemahannya,
jadi ia memberitahu Gu Qingqing bahwa Lin Zuyi telah mengetahui tentang identitasnya, dan sengaja mendekatinya karena tujuan tertentu. Jadi, bagaimana mungkin Lin Zuyi mau melakukan permintaan sesuai yang Leng Xicheng inginkan? Leng Xicheng tersenyum dingin, kemudian melirik Gu Qingqing di sebelahnya, matanya penuh dengan sarkasme. Sementara itu, Lin Zuyi juga mendengar tawa Leng Xicheng, ia juga tidak peduli dan berkata, "Sepupu, aku hanya ingin bertanya kepadamu, apakah kamu sudah melihat bakat Nona Gu?" Lin Zuyi langsung membicarakan intinya, dan membahas kemampuan Gu Qingqing. Ia berkata, "Sepupu, setelah mengerjakan iklan kali ini, menurutku kamu seharusnya sudah melihat kreativitasnya dalam periklanan, kan? Di dunia ini ada banyak keindahan, tapi kurang penemuan. Iklan adalah proses yang membuat semua orang merasakan proses penemuan secara intuitif. Sepupu, Nona Gu sangat berbakat, dia bisa melihat pintu masuk yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa, dengan mudah menembak hati orang lain, membiarkan orang lain memiliki kesan yang dalam. Selain itu Nona Gu juga melakukan hal dengan serius dan bertanggung jawab. Dari sudut pandang atasan, aku sangat mengaguminya." Leng Xicheng dengan tenang membalas, "Ada begitu banyak perusahaan periklanan di dunia ini, jika aku menginginkannya, aku bisa membelinya dalam hitungan menit." Lin Zuyi juga tersenyum, "Sepupu, aku berani yakin bahwa bahkan jika kamu memiliki uang untuk membeli beberapa perusahaan, tidak akan ada satu perusahaan yang bisa dibandingkan dengan Sui. Hal seperti kreativitas itu bukanlah wanita cantik, tapi membutuhkan suasana, waktu, dan orang-orang yang tepat. Sepupu, aku mengakui bahwa kami, keluarga Sui, memang tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Leng. Di depanmu, sekarang aku bahkan juga tidak layak untuk disebut berharga. Tapi, dalam industri periklanan, bahkan jika kamu memiliki uang untuk membeli perusahaan, atau segera menempatkan Nona Gu ke perusahaan lain, itu belum tentu akan lebih kuat daripada Sui. Selain itu, jika Nona Gu ingin berpartisipasi dalam kompetisi, ia harus memiliki waktu kerja lebih dari 3 bulan. Bahkan jika ia pergi ke perusahaan lain, dia juga tidak akan sempat untuk berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini." Leng Xicheng mencibir, "Sui mengalami celah begitu besar dalam iklan kali ini, kamu kira aku masih akan membiarkannya terus bekerja di perusahaan kalian?" "Ini adalah apa yang ingin aku katakan." Lin Zuyi juga tidak menghindar, tetapi segera berkata dengan suara tegas, "Terjadi 2 kali kecelakaan, aku pun hampir tidak bisa memaafkan diriku sendiri karena hal itu, apalagi Nona Gu harus dirawat di rumah sakit terakhir kali. Aku tidak pernah berpikir, hanya syuting sebuah iklan, akan ada orang yang membuat kekacauan di tempat syuting, dan mencoba untuk menyakiti karyawan. Meskipun kami keluarga Lin tidak sebanding dengan keluarga sepupu sekarang, tapi ada saja orang yang berani menyakiti karyawan perusahaanku di bawah pengawasanku, dia benar-benar cari mati. Bahkan jika Nona Gu tidak mengatakan hal itu, dan sepupu juga tidak peduli, aku juga tidak bisa mentolerir hal yang tidak adil ini." Leng Xicheng tercengang, ia selalu membatasi perhatiannya pada dirinya sendiri sebelumnya, dan ia benar-benar tidak berpikiran bahwa mungkin saja pembunuh itu menargetkan Lin Zuyi, atau keluarga Leng. Sulit untuk mengatakan yang lain, tetapi ayah angkatnya yang ada di luar negeri memang memiliki kekuatan untuk melakukan hal jahat, dan mungkin bisa menyinggung orang lain. Bahkan tidak bisa melindungi bawahan dengan baik, pantas saja keluarga Lin akan semakin buruk. Leng Xicheng mendengus dengan menghina, lalu menutup telepon dengan diiringi suara keras. Ia lalu menoleh dan melihat Gu Qingqing menundukkan kepalanya, ia berpikir sejenak dan berkata, "Kamu selesaikan kompetisi di Sui saja." Selanjutnya bab 621 siapa yang pengganti 13.